Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah Anda termasuk KPM yang bantuan PKH tahap keduanya masih zonk atau masih kosong hingga hari ini? Nah, padahal bulan Mei akan segera berakhir. Apakah masih ada harapan bantuan PKH Anda bisa cair atau malah bantuan PKH Anda sudah dihapus atau Anda sudah dikeluarkan dari peserta PKH? Oke, kita akan membahas perihal tersebut di kesempatan video kali ini. Tentu Anda harus menyimak videonya hingga tuntas, jangan sampai Anda skip agar Anda tidak gagal memahami apa yang saya informasikan di kesempatan video kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu aktif menonton video di channel Inspirasi Oktara, lalu juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah, saya ucapkan terima kasih atas bentuk dukungan Anda. Jangan lupa untuk membagikan channel Inspirasi Oktara kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda. Dan juga jangan lupa follow TikTok dari akun channel Inspirasi Oktara. Oke, langsung saja tidak perlu berlama-lama lagi terkait dengan masih banyaknya ternyata KPM yang bertanya. Ya, bantuan PKH tahap keduanya hingga hari ini masih juga belum cair alias masih zonk. Nah, tidak hanya di grup penerima bantuan sosial seperti misalnya di Facebook, ada juga yang DM melalui Instagram dari Instagram pribadi saya, dan juga masih banyak yang berkomentar di video-video channel Inspirasi Oktara yang mengatakan bantuan PKH tahap keduanya masih zonk. Padahal saldo BPNT-nya untuk kuota bulan Maret dan April ini sudah cair. Mengapa bisa terjadi? Padahal di tahap sebelumnya, tahap pertama ini PKH-nya selalu lancar cair. Tiba-tiba saja di tahap kedua ini tetangganya yang lain cair, tetapi yang bersangkutan ini masih belum cair juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan serupa ini terus bermunculan dan terus diberikan kepada KPM yang memang bantuan tahap keduanya masih zonk di kolom komentar channel Inspirasi Oktara. Oke, langsung saja ya, tidak perlu berbasa-basi lagi terkait dengan alasannya. Yang pertama, Anda harus catat baik-baik, ya ingat baik-baik. Pertama, yang perlu Anda ketahui bahwa terlepas dari hasil cek bansos yang Anda lakukan mungkin di Google ya, ketika Anda melakukan cek bansos ya terlepas dari apakah update atau tidak status kepesertaan Anda, ada yang misalkan belum update ya, masih Januari hingga Maret tahun 2023. Ada yang sudah update. Ya, baik keduanya ini yang sudah update maupun yang belum update, ini juga tidak menjadi jaminan bahwa cek bansos ini menjadi satu-satunya acuan. Jika misalkan update datanya, maka tidak menjadi jaminan bantuan PK-nya sudah masuk. Termasuk juga yang bantuannya ini ketika dicek di cek bansos ini belum update. Maka ini bukan berarti yang belum update tidak bisa cair dan yang sudah update ini langsung masuk di rekening. Jadi tidak seperti itu. Banyak sekali fakta yang ditemukan bahwa ternyata juga ada yang KPM ini status cek bansosnya masih tahun 2022, ternyata bantuannya ini lancar cair. Ada juga yang statusnya ini masih di tahap pertama, tapi di tahap kedua ini alhamdulillah juga lancar cair. Nah, dan juga ada ternyata yang bantuannya meskipun dicek bansos ini update, bantuan PKH-nya masih belum cair juga hingga hari ini. Nah, permasalahannya di mana? Yang pertama ya, yang perlu Anda ingat bahwa pastikan data Anda ini tidak ada masalah dengan cara tidak hanya cek melalui menu cek bansos yang ada di Google. Silakan Anda datang bersilaturahmi ke kantor desa ataupun kantor kelurahan tempat tinggal Anda. Silakan Anda temui operator 6NG atau operator DTKS yang ada di sana. Tanyakan apakah data di DTKS Anda ini bermasalah atau tidak. Nah, mengapa? Karena untuk status data di cek bansos ini hanya pesan-pesan yang umum sifatnya. Jadi hanya status ya atau tidak, lalu keterangannya apa, misal pengurus atau keterangannya yang lain sebagainya ya, misalkan pengurus, lalu ada strip, lalu status periodenya ada yang triwulan pertama, ada yang masih 2022, hanya sebatas general seperti itu. Nah, di operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan, atau bahkan operator 6NG yang ada di dinas sosial, ini statusnya lebih detail dan itu menjelaskan, menginterpretasikan bagaimana data Anda yang ada di 6NG. Biasanya, mereka-mereka yang bantuannya ternyata tidak cair ini bermasalah di status kependudukan dan catatan sipilnya. Bahkan di akhir-akhir ini banyak dibahas di grup pendamping sosial, rekan-rekan saya membahas adanya bantuan KPM yang tidak cair dikarenakan terbaca ternyata ini adalah memiliki pekerjaan sebagai guru penerima tunjangan. Jadi
penerima tunjangan, ada yang masuk terindikasi sebagai karyawan swasta yang gajinya tentu sudah mencukupi dan lain sebagainya. Bahkan ada juga KPM yang ternyata ketika dicek di status 6NG operator, ini statusnya ternyata exclude sejahtera ya, ada exclude sejahtera karena memang ini sudah terverifikasi oleh daerah dianggap sudah mampu. Sehingga KPM yang bersangkutan ini tidak perlu menunggu karena memang status di DTKS-nya ini sudah dihapus karena sudah disejahterakan oleh daerah setempat. Jadi seperti itu. Nah, bagi Anda yang masih kosong untuk mencari kepastiannya, silakan Anda datang ke operator yang ada di desa ataupun kelurahan, cek ya status kebenaran bagaimana status data Anda. Nah, jika misalkan ada masalah ya harus Anda selesaikan sesuai dengan deskripsi masalah yang ada di kolom yang ada di operator DTKS ya, di desa ataupun kelurahan. Jadi seperti itu ya. Pertama, sekali lagi cek status yang ada di DTKS Anda melalui operator desa ataupun operator kelurahan. Bahkan jika misalkan ada akses, maka Anda bisa cek di operator 6NG yang ada di dinas sosial setempat, di tempat kabupaten atau kota tempat tinggal Anda, seperti itu. Oke ya, jika ada masalah harus diselesaikan. Nah, lalu bagaimana dengan data yang tidak bermasalah? Misalkan data Anda sudah dianggap valid, status keterangannya sudah proses bank atau SPM, sudah sukses saldo dan lain sebagainya, tetapi bantuan Anda tidak cair atau belum cair hingga hari ini. Oke, yang kedua yang perlu Anda ingat bahwa untuk periode penyaluran program Keluarga Harapan tahap kedua, ini berlangsung ya mulai dari bulan April, Mei hingga Juni. Oke, April, Mei, Juni. Jadi skema penyaluran triwulan ini masih tetap berlaku. Jika misalkan kita melihat di tahap pertama itu adalah untuk kuota Januari, Februari, Maret, maka untuk triwulan kedua yaitu mulai dari bulan April, Mei hingga Juni. Jika kita sekarang sudah memasuki menjelang akhir-akhir Mei ya, 2 minggu kurang lah ya, kita akan memasuki bulan Juni ya. Sehingga Anda apakah masih ada harapan? Oke, jika data Anda tidak bermasalah dan tidak ditemukan masalah, misalkan Anda disejahterakan atau bagaimana, statusnya Anda valid, ya datanya valid, maka otomatis Anda tidak perlu khawatir meskipun bulan Mei sudah berakhir. Karena memang hingga bulan Juni nanti ini masih masuk dalam periode penyaluran PKH tahap kedua. Harapannya memang bagi Anda data-data yang valid tetapi masih belum cair, kita berharap dan ini sesuai dengan kekuatan doa Anda, silakan Anda berdoa dan berharap semoga di bulan akhir Mei ya, akhir Mei ataupun nantinya paling lama di bulan Juni, bantuan PKH tahap kedua Anda bisa disalurkan. Jadi, apakah ini masih ada harapan? Ya, masih ada harapan selama periode penyalurannya masih belum berakhir. Ya, periode penyaluran PKH tahap kedua itu masih lama sekali, masih ada di bulan Juni ya tahap akhirnya. Jadi seperti itu. Oke. Sehingga secara otomatis pertama tadi Anda silakan cek status yang pasti tentang DTKS Anda di operator DTKS baik itu di desa atau kelurahan atau bahkan rekomendasi operator 6NG yang ada di dinas sosial setempat. Lalu juga silakan jika misalkan tidak ada masalah, tinggal kekuatan doa Anda, silakan Anda tunggu ya hingga maksimal bulan Juni karena periode penyaluran PK tahap kedua itu antara April, Mei hingga Juni. Nah, pagi ini para pendamping sosial se-Nusantara ini mendiskusikan adanya nama-nama baru yang tiba-tiba statusnya ini calon penerima bantuan PKH. Itu artinya ada kemungkinan besar hingga nanti di bulan Juni ini status penerima tahap kedua ini masih belum mencapai target 10 juta. Sehingga kemungkinan ada harapan bagi Anda yang bantuannya masih zonk dan data Anda valid, insya Allah akan muncul data bayar susulan yang tentunya ini menjadi pemacu ya. Semoga bantuannya bisa segera cair di rekening Anda masing-masing. Oke, semoga video ini jelas termasuk bagi Anda yang telah menanyakan ya dengan pertanyaan yang sama. Semoga ulasan ini menjadi informasi bagi Anda dan tetap optimis, tetap berdoa. Semoga bantuan Anda yang masih zonk PK tahap keduanya segera cair. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.